Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan pada halaqah yang ke-9 dari pembahasan matan Abi Syuja' Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan tentang pembagian air di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, air yang tuhur, yaitu air yang suci dan mensucikan, yang dikenal sebagai air mutlak. Contohnya air hujan, air danau, dan lain-lain. Yang kedua, air yang tuhur, makruh, yaitu air yang suci dan mensucikan, namun dia makruh penggunaannya. Contohnya air musyammas. Dan kita telah jelaskan bahwasanya bagian ini adalah khusus di dalam mazhab Syafi'i, namun tidak disepakati oleh jumhur ulama. Yang ketiga, air yang tahir, yaitu air yang suci, namun tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Misalnya minuman teh, minuman kopi, dan lain-lain. Yang keempat, air najis, yaitu air yang tercampur dengan benda yang najis. Kemudian di sini penulis rahimahullah akan menyebutkan tentang hukum kulit bangkai yang disamak. Ya, pembahasan tentang kulit setelah pembahasan air, ya, atau pembagian air, karena kulit pada zaman dahulu itu adalah media yang banyak sekali digunakan untuk menampung air, yaitu dengan membuat kantung-kantung air dari kulit. Oleh karena itu beliau membahas tentang kulit setelah pembahasan tentang air. Qala al-musannif rahimahullah, musannif berkata rahimahullah, faslun wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma yatawalladu minhuma aw min ahadihima. Ya, kata beliau pasal, ya. Di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya akan mulai dengan pembahasan yang baru. Wa juludul maitah, dan kulit-kulit bangkai, di sini bangkai secara umum, ya. Tathuru bid-dibagh, yang dia itu menjadi suci dengan cara disamak. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Ya, ini adalah mazhab Syafi'i, karena anjing dan babi di dalam mazhab Syafi'i najisnya adalah najis aini atau najis secara zatnya, baik dia semasa hidup apalagi terlebih setelah menjadi bangkai. Wa ma yatawalladu minhuma, dan apa saja yang lahir dari keduanya, jadi peranakan dari keduanya, ya. Au min ahadihima, atau salah satunya, ya. Jadi jika misalnya induk jantannya adalah anjing, induk betinanya yang lain, misalnya kambing, maka peranakannya itu mengikuti hukum dari hukum anjing tadi. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan sebagaimana yang kita ketahui, ada hewan yang hidup di laut, yaitu hewan laut, dan ada hewan yang hidup di darat, yaitu hewan darat. Hewan laut seluruhnya suci, dan bangkainya pun suci dan halal untuk dimakan. Adapun hewan darat, di sana ada hewan yang diperbolehkan dimakan dagingnya, seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya. Dan ada hewan yang tidak diperbolehkan untuk dimakan dagingnya, seperti harimau, keledai yang jinak, dan seterusnya. Hewan yang diperbolehkan dagingnya untuk dimakan, ya, apabila dia disembelih dengan aturan yang syar'i dan cara yang syar'i, maka dagingnya adalah halal, dan yang disembelih tersebut adalah suci, ya. Namun apabila hewan tersebut tidak disembelih dengan cara yang syar'i, atau mati sendiri, baik disengaja atau tidak disengaja, maka hukumnya menjadi hukum bangkai dan dia menjadi najis. Ya. Kemudian hewan yang tidak diperbolehkan dimakan daging, selama dia masih hidup, maka dia adalah tahir, dia adalah suci, walaupun tidak diboleh dimakan dagingnya. Ya. Adapun apabila dia mati baik dengan cara disembelih ataupun dengan mati sendiri, maka hukumnya menjadi hukum
bangkai. Oleh karena itu, seluruh bangkai adalah najis dan haram dimakan dagingnya kecuali ikan dan belalang, ya. Mengenai bagian-bagian bangkai yang kita akan bahas diantaranya, yang pertama tentang daging bangkai, ya. Hukum daging bangkai, hukumnya adalah najis dan haram dimakan berdasarkan ijma' para ulama, ya. Kemudian yang kedua, kulit bangkai, ya. Kulit bangkai yang belum disamak, maka hukumnya adalah najis, sebagaimana yang disepakati oleh para imam yang 4, imam mazhab yang 4, bersepakat bahwasanya hukumnya adalah najis. Kemudian kulit bangkai yang telah disamak, ya, di sana ada beberapa pendapat para ulama, namun yang paling kuat ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya kulit bangkai menjadi suci setelah disamak kecuali kulit anjing dan babi. Jadi ini semua kulit bangkai, apapun kecuali anjing dan babi, maka dia menjadi suci setelah disamak. Ya. Ini adalah pendapat pendapat dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana tadi kita sudah bacakan, ya, di atas, dan juga pendapatnya Hanafiyah, akan tapi berbeda di dalam masalah kulit anjing, ya. Dan juga ini adalah pendapat sebagian para sahabat. Ya. Dalilnya adalah diantaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Apabila kulit-kulit itu sudah disamak, maka dia telah menjadi suci. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang lain, manakala beliau melihat kambing yang ditarik oleh para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, "Lau akhadtum ihabaha." Jikalah kalian mengambil kulitnya. Faqalu, kemudian para sahabat pun berkata, "Innaha maitah." Sesungguhnya hewan tersebut adalah bangkai. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yutahhiruha al-ma'u wal qarad. Ya, yutahhiruha al-ma'u wal qarad. Bahwasanya air dan daun qarad itu akan membersihkan kulit dari bangkai tersebut, ya. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-qarad adalah salah satu dia bentuknya daun yang kasar yang banyak digunakan untuk proses samak, ya. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang hasan, ya. Kemudian kita lihat pendapat yang kedua, ya, bahwasanya pendapat kedua mengatakan proses samak tadi atau menyamak tadi, dia hanyalah mensucikan kulit bangkai hewan-hewan yang diperbolehkan dimakan dagingnya, seperti sapi, kambing, dan lain-lain sebagainya. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan, maka tetap hukumnya walaupun sudah disamak, hukumnya adalah najis. Ini adalah pendapat jumhur dari Malikiyah, dan kemudian Hanabilah, dan lain-lain. Juga pendapat Ibnu Taimiyah, dan juga pendapat Syekh bin Baz, rahimahullah, dan pendapat Syekh Utsaimin, dengan dalil hadis di atas, yaitu bangkai yang dimaksud di situ adalah bangkai kambing. Oleh karena itu, mereka mengkhususkan bangkai yang diperbolehkan atau menjadi suci itu adalah bangkai dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, ya. Kemudian kita akan lihat sedikit membahas tentang masalah samak, ad-dibagh, ya, ad-dibagh ataupun samak, ya. Di sini samak adalah sebuah proses, ya, proses mensucikan kulit atau membersihkan kulit. Oleh karena itu, kata Al-Khatib Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, beliau mengatakan bahwasanya ad-dibagh itu adalah naz'u fudulil jildi wa hiya ma'iyatuhu wa rutubatuhu allati yufsiduhu baqa'uha, yaitu menghilangkan
kotoran-kotoran yang ada pada kulit, ya, baik itu lemaknya, darahnya, ya, dan lain-lain. Wa hiya ma'iyatuhu, yaitu apa? Yang cairnya, warutubatuhu, ataupun yang basahnya, yang lembabnya. Allati yufsiduhu baqauha, yang mana kalau tadi masih ada, kulit tersebut akan mudah menjadi rusak. Ya, jadi proses samak adalah proses penghilangan kotoran-kotoran yang ada pada kulit dengan menambahkan zat-zat tertentu, apakah zat itu nabati atau hewani ataupun zat-zat yang sekarang banyak dipakai, zat-zat kimia yang mana bisa menghilangkan kotoran tersebut, kotoran-kotoran dari kulit, ya, baik darahnya, lemaknya dan lain sebagainya. Maka ini adalah disebut sebagai proses penyamakan, Jadi salah satu ciri bahwasanya proses penyamakannya adalah bagus, maka apabila kulit tersebut ditaruh dalam air, maka dia tidak akan menjadi tidak berbau, ya, tidak akan menjadi busuk atau tidak berbau. Ini adalah contoh dari kulit yang baik, ya. Dan tidak cukup, ya, pengeringan kulit tersebut hanya dengan ditaruh di bawah sinar matahari, tidak cukup. Tapi harus dengan proses dan tahapan-tahapan yang dikenal di dalam proses penyamakan, sehingga kulit tersebut menjadi suci. Setelah disamak kemudian dicuci, maka kulit tersebut kemudian menjadi suci. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.